Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Khairunisa dari kelas PAI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pengertian pendidikan Islam, yang kedua dasar pendidikan Islam, yang ketiga tujuan pendidikan Islam, dan yang terakhir itu fungsi pendidikan Islam. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hakikat pendidikan Islam. Secara etimologi, istilah pendidikan ini berasal dari kata didik yang kemudian ditambah awalan pe dan akhiran kan, yang berarti suatu perbuatan, baik itu hal, cara, maupun teknik. Istilah pendidikan ini pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogi, yang artinya suatu bimbingan yang diberikan kepada seorang anak. Atau pendidikan sendiri itu merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan sendiri itu tidak hanya berjalan di dalam kelas, tetapi bisa juga di luar kelas. Nah, selanjutnya, sementara dalam konteks Islam, pendidikan sendiri secara bahasa itu memiliki 3 istilah yang digunakan. Ketiga istilah tersebut yaitu diantaranya, yang pertama, tarbiyah, yang kedua, taklim, yang ketiga, ta'lim. Nah, dari ketiga istilah tersebut, ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Untuk persamaannya, mereka ketiga istilah tersebut ini merupakan sama-sama berperan dalam proses pendidikan. Sementara untuk perbedaannya sendiri itu, yang pertama tarbiyah. Tarbiyah di sini bisa diartikan cara mengajarnya itu sistematis. Yang kedua taklim. Nah, taklim di sini artinya menyampaikan ilmu saja atau menyampaikan ilmu saja, maksudnya itu mentransfer ilmu dari satu orang ke orang lain. Jadi sifatnya hanya menyampaikan ilmunya saja. Dan yang terakhir ada ta'dib. Ta'dib di sini yaitu bisa diartikan bagaimana mendidik agar peserta didik di sini mengerti apa yang disampaikan. Jadi tidak hanya menyampaikan ilmunya saja, tetapi setelah menyampaikan ilmu, kita akan mencari cara bagaimana agar peserta didik di sini itu mengerti apa yang kita sampaikan. Kemudian bisa disimpulkan bahwa pendidikan Islam di sini adalah suatu proses pemberian bimbingan dan juga pengajaran kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan juga keterampilan peserta didik sebagai penyiapan kehidupan ke depan berdasarkan dengan ajaran agama Islam. Kemudian poin yang kedua yang akan saya bahas yaitu dasar pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan dasar pendidikan Islam di sini yaitu wawasan tajam tentang sistem hidup Islam yang sesuai dengan kedua sumber pokok, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, yang menjadi dasar dari perumusan tujuan dan juga pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, dasar pendidikan Islam di sini dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada dasar pokok, yang kedua ada dasar tambahan, dan yang terakhir ada dasar operasional. Dasar pokok. Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama pada masa awal pertumbuhan Islam telah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam di samping sunnah beliau sendiri. Yang kedua yaitu ada dasar tambahan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sumber pendidikan Islam ini sudah mulai berkembang atau sudah mengalami perkembangan. Selain dari Al-Quran dan juga sunnah, di sini juga ada perkataan, sikap, dan juga perbuatan para sahabat. Dan yang terakhir ada dasar operasional. Menurut Hasan Langgulung, dasar operasional ada 6 macam, yaitu diantaranya dasar historis, dasar sosial, kemudian dasar ekonomi, dasar politik, dasar psikologis, dan dasar fisiologis. Kemudian lanjut ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan di sini adalah suatu aktivitas yang ingin dicapai atau suatu sasaran yang ingin dicapai oleh setiap individu atau oleh setiap manusia, di mana kalau kita melakukan sebuah aktivitas tanpa tujuan, maka aktivitas tersebut akan sia-sia. Sama seperti pendidikan tanpa tujuan itu akan berakhir dengan sia-sia. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang tujuan pendidikan Islam. Di antaranya, yang pertama ada Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan Islam itu merupakan berorientasi ukhrawi dan duniawi, di mana pendidikan Islam harus membentuk manusia atau seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan yang ada di dunia. Kemudian dari Al-Ghazali berpendapat tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya di sini yaitu manusia itu dapat mencapai tujuan melalui atau mencapai kesempurnaan itu melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu ada fungsi pendidikan Islam. Ada beberapa fungsi dari pendidikan Islam, yaitu yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah, yang kedua ada mensucikan diri atau tazkiyatun nafs, yang ketiga ada mengajarkan Alkitab,
yang keempat yaitu mengajarkan hikmah, dan yang terakhir mengajarkan ilmu pengetahuan. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.